Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi melalui video pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya silakan di-subscribe dulu ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kritik sastra. Yang akan dipelajari pada video kali ini antara lain mengenai pengertiannya, kemudian ada pembagian kritik sastra, ciri-ciri, manfaatnya, kemudian ada fungsi kritik sastra, ada kebahasaan, struktur, jenis-jenis kritik sastra, dan kita akan mencoba menulis kritik sastra secara singkat, karena pada bagian lain nanti ada video yang lain mengenai khusus menulis kritik sastra. Kita mulai pada bagian yang pertama mengenai pengertian kritik sastra. Ini pengertian kritik sastra menurut para ahli. Kritik sastra ini diawali dengan kata-kata kritik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites ya, artinya hakim. Sementara krites sendiri dari kata krinein yang berarti menghakimi, mengamati, membanding, dan menimbang. Ada pula sebutan kritikos yang berarti hakim kesusastraan. Sementara penulis kritik disebut dengan kritikus. Pengertian kritik secara umum dalam Ensiklopedia Indonesia adalah penghargaan, terutama mengenai hasil-hasil seni ya. Jadi ini secara umum saja mengenai pengertian kritik. Kemudian ada menurut salah satu ahli di sini ada Henry Guntur Tarigan, bahwa pengertian kritik itu merupakan pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat, serta pertimbangan yang adil terhadap baik buruknya nilai kebenaran sesuatu. Ini sifatnya objektif, berarti ya harus betul-betul tepat dengan pertimbangan yang adil, berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam suatu karya. Kita lanjutkan pada pengertian kritik yang lain menurut ahli yang lain. Di sini ada. Ini ada pengertian kritik tidak hanya terbatas pada penyuntingan, penetapan teks atau interpretasi, juga pertimbangan nilai, tetapi juga meliputi masalah yang lebih luas tentang kesusastraan itu sendiri ya. Serta hubungannya dengan tiap-tiap masalah kemanusiaan yang lain, ini sangat luas. Kemudian ada pengertian yang lain. Kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan suatu perumusan, klasifikasi, penerangan, serta juga penilaian karya sastra. Secara tidak langsung mengatakan bahwa kritik sastra itu karena keobjektifannya ini berkaitan dengan teori-teori sastra itu sendiri ya. Jadi tidak pernah lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kesastraan, dikaitkan dengan karya yang sedang dianalisis. Kita lanjutkan pada bagian yang lain. Mengenai pembagian kritik sastra, ini ada kritik sastra umum, ada kritik sastra akademis. Apa yang dimaksud dengan kritik sastra umum? Yang pertama, yang sifatnya umum, ini bersifat publik, jadi di kalangan masyarakat luas ya. Misalnya kritik sastra yang dimuat di koran atau majalah. Kemudian ada kritik sastra akademis, maksudnya apa? Nah ini dia, kalau kritik sastra akademis, kritik yang membahas kesusastraan berkaitan dengan aspek kesusastraannya dan mengutamakan pertanggungjawaban secara ilmiah. Di sini ada contohnya, ada skripsi, tesis, disertasi, atau kritik sastra lain yang di dalamnya menerapkan metode ilmiah. Kritik sastra ini disebut juga kritik sastra ilmiah sebagai apresiasi kritis atas karya sastra dan sastrawannya. Ini keilmuannya kelihatan sekali. Ini kritik sastra. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri kritik sastra. Kemarin kita membahas ciri-ciri esai, kita akan melihat perbedaannya. Kalau kritik sastra itu berisi kekurangan dan kelebihan suatu objek disertai cara memperbaikinya secara objektif ya. Tentu saja dengan menggunakan metode yang ada di dalam keilmuan di dalam sastra, tidak bisa sembarangan ya. Kemudian yang kedua, ada bukti, argumentasi dengan latar belakang ilmiah. Menggunakan kajian teori yang sesuai dan meningkatkan kreativitas pencipta karya. Ini adalah ciri-ciri kritik sastra. Terlihat sekali perbedaannya dengan esai. Yang
sebelumnya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, ini adalah ciri-ciri kritik sastra ya. Sangat objektif, membutuhkan bukti, argumentasi dengan latar belakang ilmiah, tidak ada prasangka, dan harus kritis untuk memperbaiki karya yang dikritik. Kajian teori sesuai dengan apa yang dikaji di dalam sastra itu sendiri, dan kemudian meningkatkan kreativitas pencipta karya. Ini adalah ciri-ciri kritik sastra. Selanjutnya kita akan membahas manfaat kritik sastra. Yang pertama bagi pembaca, menjembatani kesenjangan, kemudian menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap sastra. Berikutnya meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya, dan satu lagi membuka mata hati dan pikiran pembaca akan nilai yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Dengan membaca contoh kritik sastra, pembaca mendapatkan pengetahuan, lebih-lebih lagi mendapatkan hal-hal yang ada di sini. Kemudian kita melihat manfaat kritik sastra untuk penulis. Pertama, memperluas wawasan penulis, baik yang berkaitan dengan bahasa, objek, tema-tema tulisan maupun teknik bersastra. Kenapa seperti ini? Karena seorang penulis kritik pada dasarnya adalah mencari ilmu, mencari hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori kesastraan yang dihubungkan dengan sastra yang akan dibahas. Jadi secara langsung memperluas wawasan penulis. Ya. Dia akan semakin banyak membaca karya-karya sastra, semakin banyak menggali ilmu-ilmu kesastraan untuk membuat tulisan, membuat analisis berkaitan dengan karya yang dikritiknya, itu secara langsung seperti itu. Kemudian menanamkan motivasi untuk menulis, tentu saja meningkatkan kualitas pada tulisan, ini berkaitan dengan pengarang yang dikritisi karya sastranya, termasuk juga bagi penulisnya. Semakin sering dia membuat kritik sastra, semakin dia sering menulis, semakin tajam pemahamannya terhadap sastra, semakin bagus kualitas pada tulisannya. Nah, ini dia. Satu lagi, perkembangan sastra sendiri. Manfaat kritik sastra berkaitan dengan perkembangan sastra ini mendorong laju perkembangan sastra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang kedua, manfaatnya ini memperluas cakrawala dan permasalahan yang terdapat di dalam karya sastra. Ya. Semakin banyak kritik sastra yang ditulis, cakrawala pemahaman tentang keilmuan, tentang kesastraan, baik kritik sendiri maupun karya-karya sendiri akan semakin luas. Nah, itu adalah manfaat kritik sastra. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Sekarang fungsi kritik sastra ada 3 di sini. Untuk penerangan masyarakat, kemudian untuk perkembangan ilmu sastra sendiri, dan untuk perkembangan kesusastraan. Dengan hadirnya kritik sastra, masyarakat secara langsung akan semakin memahami serta semakin banyak mengapresiasi karya sastra. Ya, itu adalah fungsi kritik sastra bagi masyarakat. Kemudian untuk perkembangan ilmu sastra sendiri, semakin banyak tulisan berkaitan dengan kritik sastra, analisis terhadap hasil-hasil karya sastra, tentu saja menumbuhkan penyusunan teori sastra, tentu saja menumbuhkan dan membantu di dalam penyusunan teori sastra, bahkan teori sastra yang baru. Dan kedepannya, kritik sastra sekarang akan menjadi sebuah sejarah tentang sastra. Berikutnya untuk perkembangan kesusastraan. Kehidupan kesusastraan akan semakin berkembang dengan semakin banyaknya kritik terhadap sastra. Tentu saja kritik sastra ini pasti akan membantu perkembangan kesusastraan. Nah, ini adalah fungsi kritik sastra. Kita lanjutkan kebahasaan di dalam kritik sastra ini secara umum. Sama saja ya, seperti di dalam esai juga seperti ini. Ada pernyataan menyimpulkan pada bagian kesimpulan, kemudian ada kata kerja mental, pernyataan ilmiah. Nah, di sini adalah hal yang penting di dalam kritik sastra, bahwa di dalam kritik sastra itu tidak pernah lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, kajian teori yang bisa mendukung pendapat penulis. Jadi tidak asal menulis berdasarkan subjektivitas penulisnya. Pernyataan yang menunjukkan komentar, nah, ada istilah teknis, dan ada tambahan adalah kalimat empati.
Nah, ini beberapa kebahasan ini sama dengan esai. Kita pelajari nanti di dalam analisis teks kritik sastranya secara langsung ya. Selanjutnya adalah, nah ini adalah strukturnya, sama, ada pembuka, isi, dan penutup atau kesimpulan. Oke, nanti kita lihat langsung di contoh teks kritiknya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada sebuah contoh kutipan kritik sastra dari majalah Horizon. Judulnya Gerbong Gagasan Marhalim Zaini. Tulisan Maman S. Mahayana, seorang kritikus sastra. Ini contoh dari pembukanya seperti ini. Akan terlihat kira-kira kalimat apa yang biasa muncul di dalam pendahuluan atau pembuka sebuah kritik sastra. Nah, ini secara umum penulis menyampaikan isi dari buku yang dibahas ya, ada apa saja. Ini adalah paragraf pembukanya. Kemudian kita lihat yang lain, ini salah satu kritik dengan judul yang berbeda ya. Judulnya Air Bah Cantik Itu Luka, ini hanya petikan saja. Boleh dilihat. Nah, kemudian kita akan melihat kata-kata kerja mental. Nah, menduga, mencari, ini merupakan kata kerja mental. Sama saja seperti di dalam esai ya. Kita lanjutkan. Di sini ada isinya, ada kalimat emfatik juga. Kemudian kita akan melihat komentar, kajian teori, ilmiah, kemudian ilmiah, dan kegiatan membandingkan. Ini ciri-ciri kritik. Ambisius, nah ini adalah komentarnya. Novel tidaklah sekadar berurusan dengan tebal tipisnya halaman. Ini berkaitan dengan kajian teori, termasuk dalam pandangan kaum strukturalis, diperlakukan sebagai sebuah struktur. Ia dibangun atas sejumlah unsur yang bersifat fungsional. Ini merupakan kajian teori yang sifatnya ilmiah. Dan ada kegiatan membandingkan. Ada kata-kata ini, dengan ukuran 10 karakter, tebal 517, maka sesungguhnya novel ini jika menggunakan huruf 12, sangat mungkin dapat mendekati, menyamai, atau bahkan melebihi arus balik Pramudia Anantatur yang tebalnya 751. Nah, ini merupakan kegiatan membandingkan dari seorang kritikus terhadap novel Cantik Itu Luka. Ada contoh kata-kata teknisnya. Koherensi, unsur intrinsik, fiksional, ini kata-kata teknis. Kemudian kita lihat kata teknis yang lain pada halaman berikutnya. Sangat kritis di sini, ciri-ciri kritik. Di sana menjumpai logika berantakan, fakta sejarah yang unchronicle misalnya ya, irasional. Ini kritik, ini kritis. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada penjelasan bahwa kritik ini cukup panjang, tapi karena keterbatasan tempat hanya disajikan kutipan-kutipannya saja. Menuju akhir analisis, pengarang sudah mengarahkan pembaca untuk melihat bagian akhir ya. Pernyataan penyimpulan ada di sini ya. Demikianlah. Nah, ini kata-kata yang terlihat sekali. Ya, kita lanjutkan pada bagian yang lain. Ada contoh lagi, ini kutipan penutupnya. Akhirnya, nah ini adalah kira-kira ya, contoh saja dari sebuah kritik sastra yang ditulis oleh seorang kritikus sastra yang dimuat di sebuah majalah sastra. Ya, kita lanjutkan ke jenis-jenis kritik sastra ya. Kritik sastra itu ada 4 di sini, ada ekspresif, kemudian ada yang pragmatik, ada mimetik, dan kritik objektif. Ekspresif berarti menitik beratkan analisisnya terhadap diri penulis karya sastra itu ya. Ini kritik ekspresif. Ini hanya teori sebetulnya, karena pada akhirnya seorang penulis kritik itu pasti akan langsung menulis kritik sastra berkaitan dengan apa yang biasanya harus dikritik, gitu. Jadi tidak bergantung kepada ini. Jenis-jenis kritik sastra itu dibuat karena memang ternyata setelah dilihat kritik itu ada beberapa gitu, berdasarkan tulisan kritik yang sudah ada. Kemudian ada yang pragmatik, apakah karya sastra itu sudah bisa mencapai tujuannya secara edukatif, estetis, dan politis. Kemudian mimetik, sejauh mana karya sastra itu mampu menggambarkan objek yang sebenarnya. Dan terakhir adalah kritik objektif, berarti menganalisis hal-hal yang berada di dalam karya sastra itu sendiri tanpa pengaruh di luar dirinya. Pada saat menulis kritik sastra, ini tidak dikotak-kotakan seperti ini ya. Silakan apa saja dijadikan bahan analisis, tergantung apa yang bisa dianalisis di dalam buku sastra itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya.
Nah, ini adalah sekilas bagaimana menulis kritik sastra, tapi sekali lagi nanti ada video yang lain berkaitan menulis kritik sastra secara lengkap. Ini singkat saja. Yang pertama adalah langkah-langkahnya. Diawali dengan menentukan tema, tentu saja setelah membaca, sasaran penulisan, kemudian menetapkan kriteria penilaian kritik sastra, ada kerangkanya, kemudian mengembangkan kerangka, melakukan penyuntingan jangan lupa, dan terakhir adalah menulis judul ya. Penulisan judul bisa dilakukan di akhir kegiatan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada bisa dijadikan bahan penulisan sastra, yaitu kriteria apa yang ada di dalam sebuah penilaian kritik sastra. Ini yang pertama, apakah sastra itu memperlihatkan kebaruan, kemudian apakah menunjukkan kepaduan, kerumitan, orisinalitas, apakah karya itu memukau pembaca, dan apakah karya itu menunjukkan kedalaman. Nah, ini adalah bisa dijadikan kriteria di dalam membuat kritik sastra ya, berkaitan dengan karya sastra. Tapi ini singkat saja, nanti sekali lagi ada video yang lain berkaitan dengan menulis kritik sastra secara lengkap. Oke, menggunakan kriteria sastra seperti ini. Berserta contoh-contohnya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.